Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang saya kasihi. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali lagi bertemu. Kita akan membahas beberapa hal penting berkaitan dengan eksepsi dalam konstelasi ilmu hukum acara pidana. Nah, perlu teman-teman uh, ketahui bahwa minggu pertemuan kita beberapa hari kemarin itu saya sempat terkendala hal teknis, kemudian kita masuk dan keluar lagi sistemnya agak bermasalah, tetapi tidak apa-apa. Saya berupaya supaya hari ini tidak ada kendala teknis yang berarti sehingga pelaksanaan web kita di sesi yang ke-8 ini, web yang keempat ini dapat berjalan dengan baik. Sebagai pembuka, saya mau sampaikan bahwa saya masih harus menjawab pertanyaan eh, dari Mas Rizal terkait surat dakwaan. Mas Rizal sudah ada mungkin? Belum ya? Oke, Mas Rizal belum hadir, tidak masalah. Tapi karena pertanyaan ini disampaikan dalam forum yang terhormat ini dan disaksikan oleh teman-teman sekalian, maka saya perlu menjelaskan. Kembali lagi bahwa pertanyaan Mas Rizal begini, bagaimana kemudian dalam hal seorang terdakwa meminta kepada majelis hakim untuk menghadirkan seorang ahli dalam kapasitasnya untuk membuat pernyataan tentang sesuatu dalam persidangan itu apakah bisa, dan yang diketahui bersama bahwa untuk menghadirkan seorang ahli itu bayarannya tidak murah. Oke, jawabannya begini, bahwa terhadap pelaksanaan proses proses persidangan itu secara hukum terdakwa memiliki hak yang sama, terdakwa memiliki hak yang sama juga untuk mendapatkan yang namanya eh, menghadirkan seorang ahli untuk berbicara dalam persidangan terkait kasus yang sedang dihadapinya, semata-mata hanya untuk membuat terang suatu persoalan, suatu perbuatan pidana di situ. Tapi mari kita tarik ke belakang. Kalau dalam hal seorang terdakwa, atau katakan saja dalam konteks masih sebagai seorang seorang tersangka dalam penyidikan saja, negara telah memberikan ruang agar supaya terhadapnya diberikan penasihat hukum sebagai pendamping baginya. Maka ini diartikan bahwa pendampingan ini akan tetap terjadi sampai pada tingkatan ketika itu berada di proses peradilan pidana itu sendiri. Maka secara hukum dalam konsep yang lebih utuh itu semestinya negara pula yang bertanggung jawab untuk menghadirkan ahli dalam rangka untuk menjelaskan tentang sesuatu. Nah, tinggal dilihat apakah ahli ini apabila dihadirkan oleh seorang jaksa dalam kapasitasnya sebagai jaksa penuntut umum, tentu beban pembiayaan itu ada pada kejaksaan sebagai institusi. Demikian pula ketika dalam hal persidangan, hakim yang meminta agar supaya seorang ahli dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangannya, maka secara tidak langsung dapat kita katakan bahwa terkait dengan aspek pembiayaan yang akan diberikan dalam rangka menghadirkan seorang ahli itu ada pada hakim dalam konteks kelembagaan pengadilan demikian. Tetapi kalau permohonan untuk menghadirkan seorang ahli itu datang dari terdakwa itu sendiri, maka perlu digarisbawahi terdakwa itu apabila menghadirkan ahli, maka harus dilihat juga tentang kemampuannya untuk membayar. Kemampuannya untuk membayar. Karena
Di atas kertas, oke, negara membayar segalanya apabila seseorang tidak mampu untuk membayar, tetapi dalam hal praktis eh, tidak ada yang gratis gitu. Tidak ada yang gratis. Meskipun prinsip dasar bahwa negara harus melayani, negara harus memberikan bantuan, termasuk juga negara harus bertanggung jawab atas satu proses peradilan, tetapi memang dalam hal praktik masih terjadi yang namanya biaya yang harus dikeluarkan oleh terdakwa untuk menghadirkan seorang ahli gitu. Karena perlu diketahui bahwa ahli itu dia berbicara dalam persidangan itu hanya karena kapasitas yang dimilikinya. Berikut pertanyaan Mas Rizal bahwa apa yang menjadi ukuran seorang ahli disebut sebagai ahli dan diterima pernyataannya dalam suatu persidangan pidana begitu. Nah, terhadap konsep ini tentu hal yang paling mendasar manakala ahli itu akan memberikan pernyataannya dalam persidangan itu berkaitan dengan kapasitas diri, kompetensi dirinya begitu. Nah, saat mana kompetensi diri itu dapat diterima saat hakim menilai bahwa orang ini memiliki kualitas yang cukup dengan bukti pendukung, misalnya aspek pendidikan, aspek pengalaman yang dia miliki, termasuk juga dengan hal-hal penunjang lainnya yang bisa memberikan rasa percaya oleh hakim untuk memberikan ruang baginya untuk berpendapat dalam persidangan itu. Maka terhadap pertanyaan Mas Rizal bahwa bagaimana seorang ahli kemudian disebut sebagai ahli dan saat apa dia 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 dapat memberikan pernyataannya sebagai pernyataan ahli saat hakim menilai bahwa kompetensi diri ahli dapat diterima. Maka balik lagi ke pernyataan saya tadi bahwa uh, agar supaya seorang ahli dapat diterima pernyataannya dalam persidangan, maka sekurang-kurangnya dia dapat membuktikan bahwa dirinya mampu dalam kapasitas sebagai ahli, selain karena aspek pendidikan, kualifikasi pendidikan yang dimilikinya, tetapi dimungkinkan juga aspek pengalaman yang dimilikinya, yang kemudian oleh hakim dipandang sebagai sesuatu yang bisa diterima. Demikian teman-teman sekalian. Jadi kalau kita bicara kembali ke belakang soal surat dakwaan dan kapasitas ahli untuk memberikan pernyataan, saya kira jawabannya demikian. Ada pertanyaan lanjutan dari kawan-kawan sebelum kita lanjut, biar saya tidak merasa berdosa karena ada hal yang ditinggalkan kemarin itu. Kalau cukup saya mau lanjut. Boleh teman-teman bantu saya untuk feedback apakah kita harus lanjut atau ada pertanyaan lanjutan, silakan. Mbak Safika, gimana Mbak Safika? Kita lanjut atau lanjut? Oke, baik, baik. Oke, kita lanjut. Baik, terima kasih ya teman-teman. Itu beberapa catatan, beberapa catatan terkait surat dakwaan dan pertanyaan yang harus saya jawab uh, beberapa waktu yang lalu karena kendala teknis akhirnya saya tidak sempat menjawab begitu. Tapi tidak apa-apa. Oke, kita lanjut. Kali ini teman-teman mahasiswaku sekalian, kita akan berbicara tentang satu hal yang penting itu berkaitan dengan eksepsi atau dalam konteks ilmu hukum acara pidana itu orang menyebutnya sebagai nota keberatan. Nah, dalam konsep yang lebih definitif, eksepsi itu dipandang sebagai keberatan atau setidak-tidaknya dipandang sebagai penolakan yang diajukan oleh seorang terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum begitu. Jadi konteksnya adalah konteksnya adalah penolakan
penolakan yang diajukan oleh seorang terdakwa atau diwakilkan penolakan itu oleh kuasa hukumnya terhadap surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum. Nah, ini merupakan hak. Sesungguhnya penolakan ini adalah hak fundamental yang oleh terdakwa itu diberikan itu dalam proses peradilan pidana itu hak yang dimiliki secara fundamental oleh seorang terdakwa bahwa terdakwa itu kemudian diberikan ruang untuk menanggapi apa surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Tentu fokus formalitasnya itu eksepsi itu fokusnya hanya kepada um, cacat atau kekeliruan formal dakwaan. Jadi konsep konsep fokusnya eksepsi itu hanya terhadap kekeliruan atau cacat formal dari dakwaan yang dibuat oleh seorang jaksa penuntut umum. Dan ingat baik-baik teman-temanku, dalam tugasnya teman-teman itu kadang tugasnya teman-teman saya memberikan catatan bahwa dalam eksepsi itu tidak boleh ada yang namanya keberatan atau bantahan atau apapun bentuk penolakan yang sifatnya substansi atau yang berkaitan dengan pokok perkara. Belum sampai. Jadi terhadap ini dia belum sampai pada penolakan terhadap pokok perkara. Karena makanya kemudian dalam eksepsi teman-teman dalam tugas yang dikirimkan ada keberatan material. Tidak ada keberatan material dalam eksepsi karena keberatan yang ada di dalam eksepsi itu sifatnya keberatan formal, bukan keberatan material. Karena kalau keberatan material itu sudah berkaitan dengan keberatan terhadap pokok perkara yang dibahas. Jadi belum sampai pada titik keberatan terhadap pokok perkara. Karena dakwaan yang dilakukan, yang dibuat oleh jaksa, itu tidak bermuatkan pokok perkara. Perlu dicatat baik-baik bahwa dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum itu hanya semua rangkaian informasi dalam bentuk mendeskripsikan suatu perbuatan pidana yang terjadi. Berikut pasal-pasal yang dilanggar oleh seorang terdakwa. Tentu kita bahas tentang keterpenuhan unsur pasal. Maka kemudian eksepsi itu semata-mata ditujukan untuk dakwaan yang dibuat oleh jaksa itu saja. Kalau kemudian di dalam dakwaan tidak terdapat tuntutan, maka tidak perlu dibahas tentang keberatan terhadap hal yang sifatnya material. Karena keberatan yang sifatnya material itu belum di situ posisinya, kawan-kawanku sekalian. Jadi keberatan dalam eksepsi itu sebatas pada keberatan yang sifatnya formalitas. Jadi keberatan formil dalam bahasa hukum acara disebut keberatan yang sifatnya formil. Maka contohnya bahwa keberatan dapat berupa dakwaan yang tidak lengkap, dakwaan yang tidak lengkap atau tidak jelas, atau pengadilan yang tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara dan lain sebagainya yang merupakan syarat formil lain yang dianggap tidak terpenuhi dalam proses ini. Maka apabila dalam eksepsi, teman-teman, saya mengingat tugas kemarin itu ada yang menulis tentang eksepsi keberatan material itu keliru. Keliru. Karena balik lagi saya mau sampaikan bahwa tidak dalam posisinya yang tepat. Tidak dalam posisinya yang tepat. Begitu. Jadi secara umum eksepsi itu dipandang sebagai bentuk keberatan atau penolakan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, tetapi eksepsi itu harus berfokus kepada hal yang sifatnya cacat atau keliru secara formal, gitu. Tidak membahas pokok perkara yang sifatnya substantif atau dalam bahasa hukum acara pidana disebut sebagai uh, hal yang bersifat material, gitu, teman-teman sekalian. Jadi bahwa um, perlu diingat bahwa eksepsi ini kemudian dipandang sebagai hak terdakwa
untuk didengar, bahwa setiap terdakwa itu kemudian berhak untuk mengajukan keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya. Karena biar bagaimanapun juga terdakwa punya hak untuk menjawab atau sekurang-kurangnya hak untuk meluruskan tentang yang sesungguhnya menurutnya terjadi. Tetapi balik lagi saya peringatkan bahwa hanya yang berkaitan dengan sifatnya formal, tidak ada dengan aspek material dalam konteks eksepsi. Berikut, pertanyaannya begini, kenapa eksepsi itu penting? Kenapa eksepsi itu kemudian dipandang sebagai uh, sesuatu yang penting? Karena yang pertama berkaitan dengan hak yang dimilikinya, terkait juga dengan perlindungan hak terdakwa, terus beberapa hal yang berkaitan dengan pencegahan adanya pelanggaran hak asasi dan lain sebagainya, itu merupakan jawaban-jawaban yang klasik dari dulu, dipandang sebagai sesuatu yang harus diketahui oleh seorang terdakwa manakala dia hendak mengajukan yang namanya eksepsi. Tentu eksepsi ini bisa diwakilkan oleh seorang penasihat hukum. Landasan hukum eksepsi jelas pasal 165 ayat 1 KUHP yang di dalamnya disebutkan bahwa dalam sidang yang dipimpin oleh seorang hakim, terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan. Jadi dasar-dasar utama, dasar prinsipnya bahwa dasar landasan hukum dari eksepsi itu berpatok pada pasal 156 ayat 1 KUHP. Berikut teman-teman, bahwa ketika hak ini sudah diketahui, maka selanjutnya yang harus juga diketahui adalah tentang jenis-jenis eksepsi dalam hukum acara pidana. Karena eksepsi ini ada banyak sekali. Saya menulis ada beberapa di sini. Oke, yang pertama itu terkait dengan eksepsi eh, kewenangan mengadili atau berbicara tentang kompetensi, bahwa di dalam eksepsi itu yang berkaitan dengan kewenangan mengadili atau kompetensi untuk mengadili suatu suatu persoalan, suatu perkara ini, perlu diingat bahwa keberatan yang dimaksudkan dalam aspek kompetensi ini ada minimal ada dua, ada uh, kompetensi yang sifatnya absolut dan kompetensi yang sifatnya relatif. Dalam eksepsi yang kewenangan mengadili prinsip dasar kompetensi absolut itu dimaksudkan bahwa kompetensi ini berkaitan dengan kewenangan mutlak pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan jenis atau setidak-tidaknya materi perkara begitu. Jadi eksepsi ini apa ya? Diajukan ketika pengadilan secara hakikat tidak memiliki kewenangan untuk mengadili. Jadi jaksa mendaftarkan perkara ini kepada pengadilan yang secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara dimaksud. Maka kemudian dalam eksepsi itu, penasihat hukum atau terdakwa boleh mengajukan keberatan bahwa pengadilan sesungguhnya tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang saya hadapi sekarang. Misalnya, contoh perkara, katakan kasus korupsi lah, kasus korupsi senilai katakan 1 miliar dan seterusnya lebih misalnya. Seharusnya dalam hal kewenangan untuk mengadili itu terjadi di pengadilan tindak pidana korupsi. Tetapi kemudian jaksa mendaftarkan ini justru tidak ke pengadilan tindak pidana korupsi tetapi ke pengadilan negeri yang biasa. Maka secara absolut kewenangan untuk mengadili tidak berada pada pengadilan negeri, mestinya berada pada pengadilan tindak pidana korupsi. Nah, kemudian dalam hal ini penasihat hukum dapat memberikan keberatannya bahwa terhadap kasus yang dihadapi oleh klien saya, kami beranggapan bahwa pengadilan negeri tidak berkompetensi untuk mengadili perkara yang dimaksud, mengingat kasus yang diajukan, kasus yang sedang dihadapi oleh klien kami adalah kasus perkara tindak pidana korupsi begitu. Maka
kompetensi absolut itu lebih kepada bagaimana kemudian kewenangan mutlak pengadilan untuk mengadili suatu perkara itu berdasarkan jenis atau materi perkara. Contoh yang berikut misalnya, uh, pengadilan perkara tindak pidana militer misalnya, perkara tindak pidana militer, seharusnya itu kan ya pengadilan yang mengadili kasusnya adalah pengadilan militer. Tetapi jaksa justru kemudian mendaftarkan kasus ini ke pengadilan negeri biasa, maka secara absolut salah tempat begitu. Maka seorang penasihat hukum punya hak untuk melakukan yang namanya membuat suatu eksepsi untuk menjawab bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan mutlak untuk mengadili kasus atau perkara yang sedang dihadapi. Itu berkaitan dengan kompetensi absolut. Berikut eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi relatif. Itu bahwa dalam aspek teori, kompetensi relatif ini disebutkan bahwa ini berkaitan dengan kewenangan pengadilan berdasarkan wilayah hukum atau yurisdiksi teritorial. Jadi eksepsi ini diajukan manakala perkara diadili di pengadilan yang wilayah hukumnya tidak mencakup tempat terjadinya tindak pidana. Jadi contohnya begini, kasus pembunuhan terjadi di wilayah Surabaya, tetapi kemudian terhadap kasus ini didaftarkan di Solo misalnya, maka secara tidak langsung kompetensi relatif berkaitan dengan kewenangan pengadilan berdasarkan wilayah ini tidak terpenuhi. Maka seorang penasihat hukum atau terdakwa bisa mengajukan keberatan dengan alasan bahwa uh, pengadilan yang mengadili perkara ini tidak tepat wilayahnya. Ini berkaitan dengan tempat kejadian perkara. Demikian. Berikut berkaitan dengan eksepsi kewenangan menuntut gugur. Jadi dalam eksepsi ini ada beberapa hal. Itu yang pertama itu sempat Mas Rizal tanyakan tentang nebis in idem, bahwa keberatan yang dilakukan oleh kuasa hukum atau terdakwa itu diakibatkan karena dakwaan terhadap perkara itu sudah pernah diputus dan berkekuatan hukum yang tetap. Jadi terdakwa tidak dapat lagi diadili dua kali untuk perkara yang sama, tetapi jaksa kemudian dalam dakwaannya tetap memasukkan perkara tersebut untuk diperiksa demikian. Maka seorang penasihat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa terhadap kasus ini sudah ada putusan yang sifatnya ingkrah, maka kemudian tidak boleh lagi diajukan karena itu akan bertabrakan dengan asas dasar yang bertabrakan dengan prinsip nebis in idem. Nebis in idem itu teman-teman dalam web yang kemarin saya sudah jelaskan bahwa itu berkaitan dengan suatu perkara tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya manakala telah mendapat putusan yang bersifat tetap dan mengikat begitu. Jadi orang tidak bisa lagi diajukan untuk dipidanakan untuk kasus yang sama untuk kedua kalinya, tidak bisa. Dalam praktiknya itu tidak diterima, tidak boleh. Maka seorang penasihat hukum dapat mengajukan eksepsi untuk keadaan yang sifatnya nebis in idem. Atau hal yang lain, misalnya seorang penasehat hukum kemudian menilai bahwa dakwaan itu sudah daluarsa sesuai dengan ketentuan pasal 78 sampai 82 KUHP yang lama ya. KUHP yang lama kita bahas masih KUHP yang lama karena pemberlakuan KUHP baru itu baru terjadi di 2 Januari nanti. Jadi tentang waktu penuntutan telah melampaui batas yang ditentukan berdasarkan ancaman pidana. Berikut berkaitan dengan kewenangan menuntut gugur karena terdakwa telah meninggal dunia sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap. Maka sesuai prinsip hukum pidana yang bersifat personal, misalnya terdakwa meninggal, jaksa sesungguhnya tidak lagi dapat
uh, menuntut seseorang di hadapan persidangan, di hadapan peradilan negara terkait kasus yang dilakukannya, orang terdakwa meninggal, begitu. Yang berikut itu berkaitan dengan eksepsi dakwaan batal demi hukum. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan cacat substansi dakwaan. Ini dalam tugas teman-teman menulis tentang dakwaan yang kabur atau obscure libel. Disebutkan kawan-kawan bahwa surat dakwaan ini, eksepsi ini dia harus menunjuk kepada surat dakwaan yang tidak jelas, yang berdasarkan penilaian dari seorang penasihat hukum atau terdakwa menilai bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa ini tidak jelas, membingungkan atau kemudian dianggap menyesatkan sehingga terdakwa tidak dapat mempersiapkan pembelaan dengan baik. Nah, unsur-unsur tindak pidana tidak diuraikan secara spesifik, misalnya di dalam dakwaan seorang jaksa penuntut umum, maka kemudian uh, penasihat hukum dapat membuat sebuah eksepsi, dapat membuat eksepsi yang prinsipnya uh, beranggapan bahwa dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut hukum itu obscure libel atau kabur. Itu dalam hal cacat substansi dakwaan. Yang berikut itu bahwa misalnya penasihat hukum menilai bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum itu tidak memuat identitas yang lengkap. Misalkan terkait nama lengkap dari terdakwa, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan selanjutnya. Kemudian menurut penasihat hukum itu dapat menimbulkan kerancuan identitas. Karena bukan hal yang mustahil. Misalnya kami di kawasan Nusa Tenggara Timur, Yosep misalnya, nama Yosep bukan cuma saya sendiri. Nama Yosep itu banyak sekali, maka identitas berkaitan dengan uh, terdakwa ini Yosep yang mana gitu. Maka identitasnya harus dijelaskan dengan jelas. Berikut tempat tanggal lahirnya, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, yang kemudian dapat memberikan penjelasan tentang identitas dari terdakwa, orang yang dimaksudkan. Karena kemudian apabila misalkan Anda menulis Yosep saja, tentu Yosep ini banyak sekali, atau misalnya Budi yang mana gitu. Irwan yang mana gitu. Jadi identitas ini harus kemudian merujuk kepada orang yang dituju, harus bisa dijelaskan. Maka menjadi sangat penting untuk menilai terkait dengan identitas yang disertakan di dalam surat dakwaan yang dibuat oleh seorang jaksa penuntut umum gitu. Itu berkaitan dengan cacat substansi dari dakwaan yang dibuat oleh JPU. Yang berikut berkaitan dengan cacat formil administratif dalam eksepsi batal demi hukum ini. Misalnya tempus dan locus delictinya. Jaksa tidak menyebut tempat dan waktu kejadian tindak pidana secara jelas dan spesifik di dalam surat dakwaannya, maka penasihat hukum dapat menjadikan itu sebagai bahan untuk menolak bahwa tidak ada kejelasan tentang tempat dan waktu kejadian perkara, karena kemudian kejelasan waktu dan tempat ini akan menjadi sangat penting dalam rangka pembuktian. Maka misalkan jaksa dalam surat dakwaannya tidak menyertakan uh, locus dan tempus delicti, tempat dan waktu kejadian perkara itu di dalam surat dakwaannya, maka seorang penasihat hukum dapat juga kemudian memberikan penolakan bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dijelaskan dengan jelas atau setidak-tidaknya tidak menyebutkan tempat dan waktu kejadian tindak pidana secara spesifik. Yang berikut itu berkaitan dengan syarat administratif, bahwa misalnya di dalam dakwaan, surat dakwaan itu jaksa tidak mencantumkan tanggal pembuatan dan tanda tangan jaksa penuntut umum yang menyusun dakwaan, atau mungkin tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Maka secara administratif seorang penasihat hukum dapat menilai bahwa
surat dakwaan yang dibuat oleh JPU itu tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa uh, eksepsi ini lebih kepada dakwaan harus batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat administratif, bahwa dakwaan tidak mencantumkan tanggal pembuatan, tidak mencantumkan tanda tangan jaksa penuntut umum yang menyusun dakwaan itu, atau mungkin tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Maka kemarin di dalam tugas yang saudara-saudari, teman-teman mahasiswa kirimkan ke saya untuk diperiksa itu, kemudian saya eh, kasih koreksi di bawah, saya buat catatan di bawah bahwa surat dakwaan Anda tidak ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Kenapa begitu? Kenapa saya harus bilang bahwa Anda harus tanda tangani surat ini? Dalam contoh dalam contoh surat dakwaan yang Anda kirimkan ke saya harus juga dijelaskan tanggal tanggal apa tanggal pembuatannya, kemudian tanda tangan jaksa penuntut umum yang menyusun dakwaan itu juga, atau mungkin pejabat yang berwenang yang harus menandatangani surat dakwaan. Kenapa begitu? Karena itu menjadi syarat administratif yang kemudian apabila Anda bertindak sebagai seorang jaksa penuntut umum tidak menandatangani, maka itu akan menjadi ruang yang baik bagi seorang penasihat hukum untuk melihat ini sebagai bentuk cacatnya suatu dakwaan. Penasihat hukum akan menjadikan ini sebagai senjata baginya untuk melakukan yang namanya eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum harus dipandang batal demi hukum karena syarat administratifnya tidak terpenuhi. Maka di dalam tugas teman-teman minta maaf, memang saya eh, selalu sampaikan bahwa ini diperbaiki karena tidak ada tanda tangan. Terkesan sederhana, tetapi ini keterpenuhan syarat yang harus diisi. Karena kalau tidak dipenuhi, maka tugas yang Anda kirimkan itu bukan surat dakwaan. Itu bukan surat dakwaan. Kalau kemudian perintahnya adalah membuat surat dakwaan, maka unsur-unsur dari surat dakwaan itu harus terpenuhi. Yang menjadi penting di situ adalah segala unsur yang berkaitan dengan surat dakwaan itu harus dipenuhi supaya tidak menjadi ruang atau tidak menjadi celah bagus bagi seorang penasihat hukum untuk menilai dakwaan ini tidak lengkap atau cacat begitu. Jadi tidak seolah-olah oh nih tutornya minta kita harus tanda, bukan, itu syarat formal yang harus dipenuhi. Itu dalam konteks hukum acara pidana itu wajib dipenuhi karena itu syarat administratif. Mungkin teman-teman beranggapan bahwa Pak Yosef ini terkesan menuntut supaya kita harus tanda tangan, bukan. Memang itu syarat material, syarat formil yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka ini surat yang tugas yang Anda kirimkan itu bukan surat dakwaan. Surat dakwaan itu harus memenuhi segala unsur sampai pada tingkatan tanda tangan. Sampai pada tingkatan tanda tangan. Penting sekali tanda tangan itu. Kenapa? Karena kemudian akan menjadi senjata bagi seorang penasihat hukum untuk menilai dakwaan yang jaksa buat itu keliru atau cacat gitu. Terhadap cacatnya surat dakwaan dalam eksepsi seorang penasihat hukum dapat meminta agar kemudian majelis hakim menilai bahwa dakwaan ini cacat dan harus batal demi hukum. Kalau misalnya saya yang bertindak sebagai penasihat hukum, Anda sebagai uh, jaksa penuntut umum tidak menandatangani surat dakwaan yang Anda buat, oh saya senang-senang saja itu. Senang-senang saja karena ini menjadi senjata yang bagus untuk menyerang balik begitu. Maka kenapa kemudian kemarin teman-teman dalam tugas itu saya selalu sampaikan bahwa tanda tangan, Anda tidak menyertakan tanda tangan. Catatan pertama, terima kasih Anda telah mengirimkan tugas. Catatan kedua, secara substansi, Anda telah membuat surat dakwaan ini dengan baik, tetapi patut dinilai bahwa tidak lengkap. Mengingat Anda tidak mencantumkan tanda tangan, jaksa penuntut tidak dicantumkan. Yang berikut kadang saya memberikan catatan misalnya masukkan kop surat, kepala surat agar terlihat lebih elegan karena memang esensinya begitu. Harus dibuat demikian sehingga kemudian misalnya Anda bertindak sebagai jaksa penuntut umum, Anda paham gitu atau sekurang-kurangnya ketika Anda sebagai penasihat hukum Anda ngerti. Oh, ya, ini dakwaannya memenuhi syarat sebagai dakwaan. Oh ya, jaksa penuntut hukum cerdas nih. Dia buat dakwaannya menutup semua celah
supaya tidak terjadi kesalahan. Gitu. Kalau saya bertindak sebagai jaksa penuntut umum, saya akan membuat dakwaan semanis mungkin sehingga tidak ada ruang yang bisa dipakai oleh penasihat hukum untuk melakukan eksepsi, begitu. Supaya teman-teman bisa paham, oh Pak Yosef ini tidak tidak sementara mencari-cari kesalahan mahasiswa, enggak lah, tidak begitu. Saya bertindak sebagai tutor Anda, tetapi saya adalah dosen hukum, jadi saya paham betul apa yang harus saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Kadang terkesan agak sedikit jahat gitu, kalau kita orang NTT seolah-olah ini harus dikerasin, bukan. Tetapi memang untuk memenuhi syaratnya harus seperti itu. Berikut teman-teman, ini berkaitan dengan syarat formil lainnya di dalam eksepsi yang dibuat oleh seorang penasihat hukum. Itu surat kuasa, misalnya surat kuasa yang tidak sah, penasihat hukum yang mendampingi terdakwa, misalnya, oh, sorry saya salah. Oke, nah, jadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan eksepsi. Berikut berkaitan dengan tahapan pengajuan eksepsi. Kapan eksepsi itu kemudian disampaikan oleh seorang penasihat hukum, bahwa tahapan pengajuan eksepsi dalam konsep peradilan pidana itu dimulai ketika jaksa penuntut umum itu membaca surat dakwaannya. Jadi prosesnya itu dimulai dari pembacaan surat dakwaan, di mana dalam proses ini eh, dimulai setelah jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan di hadapan majelis hakim dan terdakwa. Ini kemudian dipandang sebagai tahap awal sidang setelah pemeriksaan identitas terdakwa di awal sekali. Dan dalam proses persidangan ini sebelum dimulainya sidang ini ada satu tahapan pertama sekali yang disebut sebagai pemeriksaan identitas terdakwa. Kemudian setelah pemeriksaan identitas terdakwa inilah baru dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan yang dilakukan oleh seorang jaksa penuntut umum. Kemudian pertanyaan hakim. Jadi hakim ketua kemudian menanyakan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, apakah akan mengajukan keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan atau kewenangan pengadilan yang membacakan. Maka kemudian penasihat hukum dan terdakwa menjawab di situ bahwa terdakwa atau penasihat hukum itu kemudian diberikan kesempatan, misalnya penasihat hukum menjawab bahwa majelis hakim yang mulia, kami akan menyusun eksepsi dan akan dibacakan. Mohon waktu diberikan kepada kami untuk membuat menyusun suatu eksepsi. Maka terdakwa atau penasihat hukum itu kemudian menyusun nota keberatan secara tertulis yang di dalamnya, kembali lagi saya ingatkan, memuat dasar hukum dan argumentasi keberatan yang kemudian akan dibacakan di sidang terbuka berikutnya. Tentu ini berkaitan dengan hakim memberikan waktu untuk membuat surat menyusun suatu eksepsi, kemudian dibacakan di sidang yang nanti ditentukan oleh majelis hakim, begitu. Saya kira eksepsi tidak banyak, itu satu dua hal terkait dengan eksepsi. Mungkin teman-teman ada pertanyaan kah? Oke, Mbak Anissa. Pertanyaan Mbak Anissa begini, sejauh mana kewajiban penasihat hukum untuk tetap mengajukan nota keberatan meskipun peluang dikabulkannya sangat kecil? Mungkin sekedar untuk memenuhi hak hukum terdakwa. Apakah ini merupakan bentuk pembelaan yang optimal atau justru menjadikan peralihan tidak efisien? Oke, saya langsung menjawab Mbak Anissa. Jadi itulah kenapa kemudian yang saya jelaskan tadi dalam konteks pembelaan ini, Mbak Anissa, bahwa
eksepsi itu eh, tidak dimaknai sebagai pembelaan. Dia harus dipahami sebagai suatu bentuk keberatan. Pembelaan konsepnya lain lagi. Pembelaan itu pledoi. Pembelaan itu konsepnya lain. Itu pledoi namanya. Itu belum sampai. Itu pembelaan itu sudah sampai pada apa hal yang sifatnya material, material, menjawab pokok perkara begitu, menjawab tuntutan. Kalau pledoi itu hadir manakala jaksa telah menuntut. Jaksa telah menuntut, maka pembelaan itu kemudian terjadi untuk menjawab tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, Mbak Anissa. Jadi kalau pembelaan bukan eksepsi. Bukan eksepsi. Saya luruskan dulu lah sebelum saya lanjut untuk menjawab. Jadi jangan pakai istilah pembelaan. Pembelaan tidak tepat. Yang tepatnya adalah nota keberatan. Nota keberatan itu apa? Merujuk kepada eksepsi terhadap apa? Terhadap dakwaan dari jaksa penuntut umum. Maka kalau keberatan, maka kalau pembelaan tidak tepat. Pembelaan tidak tepat. Tapi tidak apa-apa. Saya mengerti maksudnya. Gini Mbak Anissa, bahwa penasehat hukum itu tidak semata-mata membuat eksepsi hanya untuk memenuhi hak terdakwa, meskipun secara hukum memang harus dibuatkan eksepsi, tetapi patut dinilai oleh seorang penasehat hukum apakah surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum ini tepat memenuhi syarat material atau syarat formil atau tidak. Maka dasar yang paling pertama adalah tentang bagaimana uh, penasehat hukum akan mengajukan nota keberatannya tergantung dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Kalau kemudian katakan surat dakwaan yang dibuat oleh seorang jaksa penuntut umum itu tidak ada celah kesalahannya, tidak ada celah, katakan Mbak Anissa, bahwa tidak ada celah, tidak ada salah. Semuanya telah memenuhi syarat formil yang paten. Soal kewenangan mengadili, kemudian uh, uh, penetapan penetapan dan segala urusan yang berkaitan dengan surat dakwaan, unsur-unsur segalanya terpenuhi secara mutlak, sudah oke. Kemudian penasihat hukum menilai bahwa ini tidak ada celah, tidak ada celah untuk membuat pembelaan, untuk membuat nota keberatan begitu. Apakah kemudian penasihat hukum tidak boleh melakukan? Boleh. Maka saya sepakat dengan pernyataan Mbak Anissa bahwa sejauh sejauh manakah kewajiban penasihat hukum untuk tetap mengajukan nota keberatan meskipun peluangnya kecil, tergantung penasihat hukumnya dan tergantung terdakwanya. Kalau kemudian penasihat hukum menilai bahwa ini tidak ada celah untuk melakukan penolakan, keberatan maksud saya, melakukan keberatan, dibuatkannya nota keberatan, maka memang nota keberatan yang dibuatkan itu semata-mata hanya untuk memenuhi apa ya, hak, sekedar untuk keterpenuhan hak hukum memang. Karena dinilai bahwa jaksa bahkan tidak memberikan ruang, dan memang harus begitu. Jaksa tidak boleh berikan ruang, tidak boleh sedikit memberikan ruang kepada penasihat hukum supaya penasihat hukum menjadikan itu sebagai senjata untuk menyerang balik. Kenapa saya katakan begini? Karena jaksa penuntut umum itu bertindak dengan atas nama negara untuk kepentingan korban, untuk kepentingan korban. Korban itu adalah siapa? Orang yang merasa haknya diambil. Maka kemudian mewakili, negara diwakili, negara lewat jaksa penasihat umum mewakili haknya korban untuk melakukan tuntutan nantinya. Maka dia ceritakan segala dengan rinci, mendeskripsikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Maka apabila kemudian terdakwa menilai bahwa tidak ada celah untuk melakukan uh, membuat suatu nota keberatan, ya demikian.
Tetapi bukan tidak mungkin. Boleh, silakan. Bagi saya penasihat hukum, silakan. Prinsipnya adalah lihat ruang sekecil apapun penasihat hukum menilai bahwa ada ruang untuk dilakukannya pembelaan, silakan. Jadi ini bukan semata-mata soal hanya untuk memenuhi hak hukum semata, tetapi memang secara secara hukum harus bisa dibuktikan bahwa ada kesalahan yang dibuat oleh jaksa. Jadi sebenarnya kan kita sedang berbicara tentang apakah jaksa membuat kesalahan dalam dakwaannya atau tidak. Kalau tidak ada kesalahan sedikit pun dalam situ, pertanyaannya sederhana, apa yang mau dibantah gitu? Eh, Apa yang mau keberatan macam apa yang harus dibuat manakala surat dakwaan yang dilakukan yang dibuat oleh jaksa itu masuk kategori sempurna misalnya. Begitu Mbak Anissa. Jadi eh, saya jelaskan sekali lagi, terima kasih Mbak Anissa sudah memahami konteks. Tapi saya mau jelaskan bahwa terhadap nota keberatan ini tentu penasihat hukum sedang melawan seorang jaksa penuntut umum gitu. Jadi penasihat hukum harus menilai bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh JPU itu cacat. Pertanyaannya sederhana Mbak Anissa. Kalau surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa ini tidak cacat, sempurna sesuai dengan mekanisme surat dakwaan yang sifatnya mutlak dan dia memenuhi segala unsur-unsurnya. Sederhana pertanyaannya, apa yang mau dibuat? Nota keberatan macam apa yang harus dibuat? Akan sangat sulit untuk itu. Tapi tentu penasihat hukum akan selalu berupaya untuk melihat celah sekecil apapun untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya. Itu menjadi tugas penting. Oh iya dong, penasihat hukum tentu dia akan mencari cara, bahkan dia akan mengorek-ngorek sebisanya untuk mendapatkan sekurang-kurangnya sedikit celah kesalahan yang dibuat oleh JPU dalam surat dakwaannya. Maka pertarungan sebenarnya dalam konteks eksepsi ini adalah pertarungan antara jaksa melawan penasihat hukum, jaksa lewat surat dakwaannya, penasihat hukum dalam eksepsinya. Tentu eksepsi ini adalah tentang nota keberatan terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa yang dinilai cacat. Ya kalau tidak cacat ya mau bagaimana kan begitu. Kira-kira begitu teman-temanku sekalian. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak apa-apa, lewat chat juga tidak masalah. Cukup? Oke, baik kawan-kawanku sekalian, saya anggap cukup ya. Eh, saya mau sampaikan satu hal sebelum kita mengakhiri pelaksanaan tutorial webinar kita di sesi yang ke-8 ini. Saya mau sampaikan bahwa pertama-tama puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman sekalian. Tentu kita tidak saling kenal, tetapi dalam kesempatan ini kita saling berkenalan. Saya juga secara pribadi mau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini menjadi pertemuan kita yang terakhir uh, dalam pelaksanaan tutorial online. Uh, kita masih bertemu dalam pelaksanaan tugas dan lain sebagainya, tapi tutorial webinar tentu tidak lagi. Maka saya mau sampaikan mohon maaf sekali lagi apabila dalam pelaksanaan tutorial online teman-teman sekalian menemukan bahwa saya mungkin berlaku agak tidak sopan, saya berlaku agak agak tidak berkenan di hati teman-teman sekalian, saya secara pribadi saya mau mohon maaf. Saya tidak berupaya supaya menyakiti teman-teman sekalian, tetapi dalam kapasitas saya sebagai seorang tutor dan juga uh, sebagai akademisi, sebagai dosen, saya punya kewajiban untuk menuntun Anda sekalian uh, supaya menjadi calon sarjana hukum yang cerdas gitu. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan tutorial ini ada kata-kata yang salah, ada uh, perbuatan yang sekiranya tidak berkenan, saya sekali lagi saya mohon maaf. Yang terakhir teman-teman, kalau
tidak ada lagi, absensinya bisa diisi. Yang belum mengisi absensi mungkin bisa menuliskan namanya berikut nomor induk mahasiswanya supaya menjadi bukti yang dapat saya kayak untuk dilaporkan kepada pihak UT. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Oke, jangan lupa teman-teman yang belum ini saya masih berikan kesempatan beberapa waktu. Yang belum absen boleh di absen, dituliskan saja nama lengkapnya beserta nomor induk mahasiswanya di kolom chat, kolom komentar gitu. Oke, oke Mas Bayu, oke, oke, silakan saya menunggu, harap diisi. Kakak Aurian, oke. Sudahkah semuanya? Siap, Mas Bayu. Terima kasih kembali, Mas Bayu. Oke, saya kira cukup ya, kawan-kawan sekalian. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kehadiran teman-temanku sekalian. Sampai bertemu di lain waktu, di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Biarlah kesempurnaan adalah milik Tuhan. Manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Mohon saya dimaafkan ketika ada kata yang salah. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di lain kesempatan dan waktu. Terima kasih.